semuanya? Yeah. Oke ya. Pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan kembali. Tuhan yang sudah tolong kita melalui tahun 2025 dan sekarang kita ada di tahun 2026. Hari ini sekolah minggu yang pertama kelas besar di tahun ini. Kita mau kembali merasakan pengalaman dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk bertemu dengan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebaikan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
menciptakan dunia ini. Dia menciptakan kehidupanmu. Adakah ucapan syukur yang keluar dari bibir mulut kita, dari kehidupan kita, karena Dia Allah yang begitu baik, yang sudah menyertai kita melalui sepanjang tahun yang lalu dan masuk di tahun ini. Dia Allah yang bekerja dan Dia akan menjamah setiap kita, yang membuka hati dan hidup kita untuk pagi hari ini Tuhan bekerja. Mari nyanyikan kembali pujian ini. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. berkumpul memuji meninggikan nama Tuhan. Dengan pujian, suara-suara kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah itu memuliakan Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Urapan Roh Kudus ada di atas kami semua, khususnya di atas hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Hadirat Allah nyata di tempat ini kami alami. Teman-teman kami yang belum tiba, Tuhan tibakan mereka sehingga boleh bersama kami memuji, meninggikan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dan mulaikan kebaktian kami ini dengan penuh syukur. Alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Sebelum kita memuji Tuhan, coba tos dulu. 1 orang 5 temennya. Ayo keluar dari bangkunya. Jangan cuma di situ, ini yang cowok-cowok, ke cewek-cewek, cewek-cewek, ke cowok-cowok, yo. Haleluya. Haleluya. Sudah 1 tahun tidak ketemu ya. 2025 masuk 2026. Oke. Hari ini kita mau bersukacita, amin. Siapa yang mau bersukacita bersama kan ini pagi hari ini? Coba angkat tangan dulu. Oke. Berarti kita akan memuji Tuhan bukan hanya dengan dengan tepukan tangan, tetapi ada ekspresi ya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pagi ini kita memuji Tuhan karena Tuhan
memuji Tuhan nggak dengan semangat? Ada senyum nggak? Ada sukacita nggak? Jadi sekarang pas nyanyi, lihat kanan kirinya ya. Colek temennya kalau lagi melamun, kalau lagi sedih, begitu ya. Haleluya, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Dia akan selalu menjadi Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Amin. Hanya padamu
mengasihi kita. Waktu kita mengecewakan Tuhan, waktu kita membuat Tuhan sedih, Dia tetap ada bagi kita. Kuasanya, kasihnya tetap menunggu kita untuk kembali kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita, dan Dia ingin memberikan yang terbaik. Dia Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kita, karena Dia Allah yang tidak pernah berubah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Cipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Katakan, ku sapa Engkau Yesus, hanya tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Situasi hidup bisa berubah, keadaan bisa berubah, teman bisa berubah, sahabat bisa berubah, cuaca bisa berubah. Yang tidak pernah berubah adalah Tuhan. Dia tetap ada bagi hidupmu di segala situasi. Dia mampu menolong engkau. Dia mampu menyatakan kuasanya atas hidupmu. Apa yang kau alami hari-hari ini, Tuhan ada dan Tuhan bekerja ketika kau membuka hatimu. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang dahsyat, Dia yang besar, dan Dia yang maha kuasa. Mari datang kepada Dia dengan seluruh keberadaanmu saat ini. Tuhan ada, Tuhan bekerja di hati yang terbuka bagi Tuhan. Amen. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya
sebagaimana kami ada Tuhan, atas pimpinan-Mu, pertolongan-Mu di hari-hari yang lalu ya Tuhan. Kau sudah beri sukacita, damai sejahtera hanya daripada-Mu saja. Tiba saatnya Tuhan, kami juga akan masuk dalam firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga mau berbicara kepada kami semua Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau duduk diam untuk sambut setiap sabda-Mu Tuhan yang akan Kau sampaikan melalui guru kami Tuhan. Terima kasih Kau juga sudah memimpin kami dalam pujian Tuhan. Kau sudah mengubah kami ya Tuhan. Dari kesedihan kami, dari suka duka kami ya Tuhan, Kau beri dan Kau ganti dengan sukacita dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala sesuatunya boleh kembali ke rumah kami bawa Tuhan. Sukacita, damai sejahtera yang hanya daripada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau juga mau berkati setiap kami yang sudah melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan hanya kepadamu saja kami boleh berbakti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah tema yang sudah ada di slide ya. Apa tema kita hari ini? Apa tema kita hari ini? Real Talk with God. Oke. Sama-sama kita buka dulu Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Semua sudah dapat? Yang sudah dapat boleh berdiri. Yang sudah dapat ayat ini, mau di Alkitab atau mau di handphone suci, handphone suci, silahkan berdiri. Kalau belum dapat nggak apa-apa, duduk aja dulu sampai dapat baru berdiri. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yang sudah dapat silahkan berdiri. Yang lain belum dapat? Anda tidak mau berdiri ya? Punya kaki nggak ya? Oke. Sudah duduk lupa berdiri. Ya nanti duduk lagi ya. Gak apa-apa kalau mau berdiri ikut sama Kartini. Oke. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Semua sudah dapat? Kartini lihat dulu nih. Masih ada yang duduk berarti belum dapat. Tunggu Pepel belum. Oke. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Oke, jangan duduk dulu. Belum. Sekarang coba berpasangan, berhadapan. Nah, kenal teman di depannya? Kenalan dulu kalau belum kenal. Oke, kenalan dulu teman depannya. Sudah kenalan? Tahu namanya enggak? Tahu. Ada yang belum tahu? Kenalan dulu. Sekarang berhadapan. Mana? Berhadapan. Jangan musuhan, berhadapan. Berhadapan. Halo, ini musuhan. Mana pasangannya? Berdua. Oke, berhadapan. Tahu ya kalau berhadapan? Tahu nggak berhadapan? Hah? Tahu nggak kalau berhadapan? Jangan musuhan. Kalau berhadapan itu sama-sama depan-depanan ya. Mukanya, lihat mukanya. Belum kita mulai nih kalau belum berhadapan. Halo? Nih berhadapan nih. Kayak Kartini sama Rizky yang begini nih. Nah, ayo.
Jangan dipukul temannya. Oke, berhadapan sudah, jangan musuhan ya. Oke, perhatikan ini arahan Kartini. Kamu gantian. Kamu ngomong sama temanmu ayat ini. Kamu sebut nama temanmu dikata engkau, ganti namanya. Nih, begini ya. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Nama temanmu siapa? Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak nama temanmu kau ketahui. Oke? Ini dia. Oke ya? Bisa? Nanti diulangi lagi ya. Nanti siapa yang mau duluan? Nih, sweet dulu. Siapa duluan? Oke, siapa duluan? Oke. Sudah tentukan siapa yang ngomong duluan? Siapa yang baca duluan ayatnya? Sudah? Oke. Nih, instruksinya kamu akan baca ayat ini, tapi kamu akan ganti nama temanmu di kata engkau namanya, oke? Ada yang belum mengerti? Sudah? Sudah? Oke. Kita mulai dalam hitungan yang ketiga. Setelah satunya selesai, gantian ya. 2, 3. Sekarang gantian satunya. Yang tadi dengerin, sekarang ngomong. Sekarang baca ayat ini. Sudah? Sudah? Mulai ya. 2, 3. Oke? Sudah? Sekarang sama-sama dua-dua ngomong, berhadapan dua-dua sama bicara gitu ya. Baca ayat ini. 2, 3. Oke, silakan dulu. Apa yang kamu pikirkan ketika ayat ini dibacakan oleh temanmu? Apa yang kamu pikir? Apa yang kamu pikirkan ketika temanmu baca ayat ini dan namamu disebutkan di sana? Apa yang kamu dapat gitu? Apa? Rasa pribadi. Rasa apa itu? Personal, oke. Coba perhatikan ayatnya. Tadi cuma dibaca ya. Coba tolong tampilkan dulu ayatnya. Apa yang Tuhan kasih ke kamu kalau kamu berseru kepada Tuhan? Ini semua supaya bisa baca ya. Apa yang kamu dapat kalau kamu berseru kepada Tuhan? Dari ayat ini apa? Jawaban apa? Jawaban doa. Oke, dari ayat ini Tuhan kasih jawaban doa itu dalam hal apa? Oke. Thank you. Namamu siapa? Brian. Oke, thank you Brian. Yang lain? Nih yang cowok, yang cewek. Kamu dari ayat ini, ketika kamu berseru sama Tuhan, Tuhan kasih apa sama kamu? Dari ayat ini. Baca. Apa yang kamu dapat? Halo. Perhatikan ya. Kamu, Tuhan akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang besar. Hanya sampai di situ? Hal-hal yang
tidak terpahami. Apalagi? Tidak kau ketahui. Saya tanya, di dalam hidup ini semua kita tahu nggak? Nggak, oke. Semua kita mengerti nggak? Semua hal-hal besar yang terjadi di depan kita tahu nggak? Tuhan kasih itu loh. Waktu kita berseru kepada Tuhan. Apa yang kau cari dalam hidupmu? Yang besar? Yang tidak kamu pahami? Apa yang kau cari? Ada di sini yang doanya belum dijawab sama Tuhan sampai tahun ini? Oke, ada? Jawabannya berseru kepada Tuhan. Kalau kita lihat kata berseru ini apa sih kalau berseru itu? Kali ini coba lihat dari kita belajar sedikit ya. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Kata berseru itu karena ini kan perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Supaya kita lebih memahami, maka kita mau lihat dari bahasa aslinya. Tulisannya bahasa Ibrani tetapi Kak ini ngambil yang bahasa bisa kita baca begitu ya. Kirah namanya. Ini kata berserulah kalau kita lihat katanya itu kan ada akhirannya lah. Kalian harus sudah pasti pelajari di sekolah ya. Kalau ada imbuhan awalan dan akhiran. Nah, kita fokus di kata berserulah ini itu kan ada akhirannya lah. Lah itu artinya kata perintah. Nah, berseru itu kepada Tuhan adalah perintah Tuhan buat kita. Kenapa? Karena di situ ada rahasianya. Kalau kita berseru, Tuhan memberitahukan kita hal-hal besar dan hal-hal yang kita tidak pahami. Mau tahu banyak hal, berdoa sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Karena di situ Tuhan akan kasih tahu hidup, kasih tahu kamu sehingga kamu akan ngerti. Ini bukan doa basa-basi. Tahu gak sih doa basa-basi itu? Ya asal bun, asal ngomong. Apalagi kalau dihafal. Ada yang doanya dihafal? Ada dong. Oh ada. Kartini ingat pengalaman Kartini yang awal-awal gitu ya. Disuruh berdoa takut sekali gitu. Jadi kalau datang ibadah kan pasti nanti akan ditunjuk tuh siapa yang doa pembukaan, siapa yang doa firman Tuhan. Jadi supaya Kartini nggak bingung gitu, nanti disuruh berdoa kaget. Jadi Kartini tulis lalu hafal. Satu kali tiba-tiba disuruh berdoa kan misalnya nyanyi dulu ya, nanti udah itu ya yang doa firman Tuhan tolong Agustini begitu ya. Karena doanya dihafal, pertama lancar, tiba-tiba bingung sambungannya apa, gagap. Akhirnya langsung amin. Pulang sedih, aduh kenapa ya? Tadi kok saya bisa lupa padahal saya sudah hafal dari rumah. Nah, kalau dihafal akan jadi begini, bingung sambungannya apa lagi. Atau kemudian kita yang penting ya berdoa lah. Tuhan selamat pagi, selamat malam Tuhan. Tuhan sudah berkati saya, haleluya, amin. Tapi ternyata berseru itu adalah sebuah perintah Tuhan untuk kita datang dan meyakini bahwa Dialah Tuhan. Karena di situ ada iman. Iman itu kita percaya kepada Tuhan. Perintah bahwa kita datang membawa seluruh hidup kita, keadaan kita, kondisi kita, perasaan kita, keadaan kita itu kepada Tuhan yang kita percaya. Jadi apa yang kita alami, kita bicarakan kepada Tuhan. Ada yang doanya malu-malu sama Tuhan? Enggak ada. Oh enggak ada. Ada doanya yang marah-marah sama Tuhan? Banyak. Oh banyak. Ada yang doanya nyalahin Tuhan? Ada yang doanya minta terus sama Tuhan? Tuhan mau sepeda, mau iPhone Tuhan sekarang, mau ini Tuhan gitu. Atau Tuhan aku mau minta duit yang banyak, aku mau jadi orang kaya dan sebagainya. Tapi doa itu adalah ungkapan iman kita kepada Tuhan.
kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Dia tahu keadaan kita dan Dia juga tahu apa yang kita perlukan. Datang saja bicara sama Tuhan. Tuhan jawab apa? Aku akan menjawab engkau. Dari kalimat tadi, kalau kita berseru datang sebagai sebuah keharusan karena Tuhan yang punya hidup kita dan kita meyakini Tuhan dalam hidup ini, maka dia katakan aku akan menjawab. Jawaban doa itu ada berapa sih? Ada 3 biasanya orang sebutkan ya. Ya, tidak, tunggu dulu. Yang paling kita suka apa? Iya, oke. Yang paling kita benci apa? Tidak. Yang paling kita bosan apa? Tunggu. Tapi kan itu semua jawaban doa ya. Dari semua doa-doamu ya, kita mau coba lihat doa kita di tahun yang lalu. Banyak jawabannya ya, tunggu dulu atau tidak? Hah? Banyak jawabannya apa? Hah? Iya, oke. Yang lain banyak jawaban doanya apa? Tunggu. Bosan kan tunggunya? Doanya semakin bersemangat datang sama Tuhan, semakin berseru sama Tuhan, atau sudah mulai loyo, udah mulai nggak bersemangat? Ada jawaban lebih banyak doanya dijawab tidak? Hah? Kalau dijawab tidak, ekspresimu apa? Sedih, nangis. Kok Tuhan gak jawab ya? Tuhan bekerja dengan caranya. Tapi kita belajar lihat. Tuhan katakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Kalau kita datang kepada Tuhan sebagai sebuah keharusan karena Dia Tuhan, maka Dia berhak atas hidup kita. Dia yang punya hidup kita, Dia sudah tebus kita, Dia atur hidup kita. Kita tinggal mengikuti. Mau masa susah, Tuhan berikan aku kekuatan. Masa kebahagiaan, Tuhan ajar aku tetap bersandar kepada Tuhan. Mau masa mengalami kecewa, dikecewakan oleh orang lain, itu masa di dalam hidup Tuhan atur semua. Karena Tuhan ingin membuat kita melewati semua masa dan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kartini mau tanya nih, siapa yang mau hidupnya bahagia terus, gak pernah susah? Ada? Hah? Ada? Mau bahagia terus gak pernah susah? Ada? Atau susah terus gak pernah bahagia? Maunya apa dong? Maunya apa? Hah? Maunya apa? Rena maunya apa? Gak suka ada duka. Yang lain? Benita? Ben, jawab Ben. Benita? Tuhan kamu mau apa? Mau senang terus, mau susah terus, atau mau senang dan susah? Hah? 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 Senang terus. Bisa bayangin gak hidup yang senang terus? Bosan gak nanti? Iya kan gak ada tantangan. Tidak ada pengalaman-pengalaman baru, tidak ada sesuatu yang terjadi berbeda dari hari-hari kemarin. Atau susah terus, nangis terus bawaannya, sedih terus bawaannya, baperan melulu gitu ya. Tuhan membuat itu menjadi indah dalam hidup kita sebagai sebuah pengalaman. Pengalaman ini membuat kita belajar bahwa ternyata ketika kita berseru sama Tuhan tuh bukan cuma minta saja sama Tuhan, tapi kita belajar melihat Tuhan bilang kan, kamu berseru aku menjawab. Kalau kita berseru Tuhan menjawab, itu komunikasi toh. Itu adalah dialog, bukan monolog. Monolog itu hanya satu arah.
Tapi dialog itu dua arah. Kita berseru, Tuhan dengar. Tapi ada waktunya Tuhan bicara, kita dengar. Di dalam doa kita sampai hari ini lebih banyak kita bicara, Tuhan dengar, atau Tuhan bicara, kita dengar. Nih, yang pertama, Tuhan, kita bicara, Tuhan dengar. Atau yang kedua, Tuhan bicara, kita dengar. Yang lebih banyak yang pertama atau yang kedua? Hah? Pertama, oke, di sini pertama. Yang di sini? Pertama. Yang di sini? Pertama, oke. Yang di sini? Pertama. Bisa bayangin gak? Kita tuh seperti mengatur Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Padahal Tuhan yang punya hidup kita. Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita. Kalau Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita, maka harusnya ya kita dengerin Tuhan. Tuhan bicara dan kita dengarkan, gitu kan? Tapi yang lebih banyak di dalam kenyataan keseharian kita yang lebih banyak ngomong, Tuhan dengar. Ini rencananya siapa yang mau dijalankan? Rencana Tuhan atau rencana kita? Keinginan Tuhan atau keinginan kita? Itu sebabnya Tuhan membawa kita untuk kita ngobrol yang jujur sama Tuhan itu di dalam dialog. Ada waktunya kita ngomong, Tuhan dengar. Tapi ada waktunya juga Tuhan bicara, kita dengarkan. Di dalam Alkitab banyak tokoh bicara loh sama Tuhan dan Tuhan bisa dengarkan. Mungkin sekarang ini tidak seperti di perjanjian lama seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan, lalu bisa dengarkan secara verbal suara Tuhan. Tapi Tuhan bisa bicara nggak di hati kita? Tuhan bisa bicara nggak di dalam doa kita? Ada nggak yang pernah merasakan itu? Tuhan bicara di hatinya. Ada? Ada? Kita terlalu sibuk ngomong terus dan Tuhan dengarkan sehingga kita tidak bisa mendengarkan Tuhan. Sekarang coba mulai ganti. Kartini tanya, Tuhan tahu nggak apa yang kita butuhkan? Tuhan tahu nggak apa yang terjadi dalam hidup kita? Tahu. Nggak ngomong aja Tuhan tahu. Di hati kita juga Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin lihat kita mau datang nggak? Ngobrol sama Tuhan dengan berbagai kondisi kita. Tapi bukan hanya kita yang ngomong terus dan dia dengar. Gantian, dia ngomong kita dengarkan. Supaya kita, Tuhan katakan tadi, dia beritahukan kita hal-hal yang besar yang tidak kita pahami secara manusia. Itu Tuhan kasih. Maka kalau kita mengerti, kita tidak akan pernah takut untuk hari esok. Nggak pernah bingung, khawatir lagi untuk jurusan apa, untuk masa depan seperti apa, nanti jodohku seperti apa, nanti pekerjaanku apa, nanti kuliahku seperti apa, begitu ya, nilaiku seperti apa. Karena kita punya dialog dengan Tuhan. Nah, kalau bicara tentang dialog ini kan bagaimana kita ngobrol dengan Tuhan. Saya tanya sama teman-teman semua, mungkin slide selanjutnya, siapa sih yang paling asik kamu ajak ngobrol? Tiba-tiba Kartini batuk gitu ya. Nih, siapa nih yang paling asik kita ngajak ngobrol? Om Bobby. Hah? Om Iskia ya, paling asik diajak ngobrol. Hah? Om Iskia, oke. Siapa yang paling asik kamu ajak ngobrol? Kak Tessa lah. Mungkin Kartini nanya gini, siapa yang asik ngobrol dengan orang tuanya? Coba angkat tangannya. Eki kalau nggak angkat tangan awas loh. Oke. Siapa yang asik ngobrol dengan bestinya? Ayo. Ayo, coba. Terus yang cowok-cowok asik ngobrol sama siapa kamu? Hah? Oh, sorry. Siapa yang asik ngobrol dengan pacarnya? Jadi Kartini lupa. Ayo.
Hah? Mana? Belum boleh. Nggak punya. Mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur. Aku sedang belajar. Siapa yang kamu ingat? Siapa yang paling asik kamu ajak ngobrol? Siapa? ChatGPT. Oh ya, ada itu. Saya juga ada penelitian terbaru yang Kartini sharing ya. Ada penelitian terbaru yang kemudian dari para konselor. Karena itu penyakit sekarang. Karena sepi di rumah nggak ada siapa-siapa, ajak ngobrolnya ChatGPT. Yang ganteng gitu ya tampilannya, yang cantik. Hai, saya Lisa. Saya akan menemani kamu kalau kamu kesepian. Gini gitu. Dan itu ada penelitiannya. Dijadikan bestie. Sekarang, karena itu dunia maya. Apakah Kartini tanya, bestie kita, orang tua kita, teman kita, pacar kita, bisa memberitahukan hal yang sama yang Tuhan kasih tahu? Hal besar dan hal yang tidak kamu pahami. Kalau kita ngobrol asik, sekarang mereka kalau kita ngobrol asik, puji Tuhan. Tetapi ada hal yang kita butuhkan dalam hidup kita lebih dari itu. Siapa? Tuhan yang bisa kasih kita hal-hal besar yang tidak kita pahami. Tentang kehidupan, tentang kekekalan, tentang rencananya, tentang masa depan. Itu Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Lakukan doanya sebagai dialog, sebagai keharusan. Itu hal yang mutlak, tapi bukan hanya datang say hello, selamat pagi Tuhan, amin. Dan itu, karena kita datang itu dalam seruan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, maka kita menyerahkan seluruh hidup kita. Ngomongnya jujur, kalau seluruh hidup kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan itu, apa yang kita mau. Biasanya kalau kita asik ngobrol sama seseorang yang kita bisa ngomong apa adanya gitu ya, nggak ada lagi yang kita tutupi. Itu karena kenapa? Kita merasa kita nggak dihakimi, benar ya? Nggak disalah-salahin. Dia dengar cerita kita dari A sampai Z, mau berhayal, mau cerita kosong, mau keinginan sekedar keinginan, nggak apa-apa, dia akan dengarkan, begitu kan? Jadi kita nyaman. Lalu kemudian kita juga merasa didengerin, nggak dicuekin gitu ya. Tapi dia dengerin, oke, kamu kayak gitu ya, seperti itu ya. Lalu kemudian kita bisa juga diskusi. Baiknya jangan begitu. Punya bestie kayak gini nggak? Punya. Banyak. Yang lain punya bestie kayak gini nggak? Halo? Kayaknya cowok kayaknya adem tenang gitu ya. Jadi dia yang diajak ngobrol siapa dong? Nah, kamu punya seseorang yang asik diajak ngobrol nggak? Siapa? Rahel. Yosua merasa nggak? Oh, rasa sepertinya. Itu berarti ngobrolnya nggak deep ya, nggak dalam gitu yang ini gitu. Apa aja yang dicerita? Curhat apa dia? Macam dia pernah curhat cewek nggak? Wis. Ini siapa yang dicurhat ini?
Banyak ya? Oke, kalau cewek-cewek ditanya, pasti banyak ya. Yang punya teman bestie berapa yang cewek-cewek? Banyak. 1, 2, oke, ini yang banyak. Yang bersuara banyak di belakang bingung gitu. Oke. Lalu, orang yang kita percaya. Kalau kita bisa ngobrol enak, nyaman dengan seseorang yang kita percaya, bisa nggak kita juga ngobrol sama Tuhan? Lebih dekat kita sama teman dibanding sama Tuhan. Padahal Tuhan yang punya hidup kita. Kita memang perlu teman, tapi jangan lupakan juga Tuhan untuk kamu ngobrol sama Tuhan. Di dalam Alkitab ada juga persahabatan yang jadi teman yang baik, jadi bestian gitu ya. Ada Daud dengan Yonatan. Tahu ya kisahnya? Lalu ada juga Paulus dengan Timotius. Mereka punya persahabatan yang intim, jadi bestian, jadi bisa ngobrol. Kalau ngobrol asik gak sih? Asik gak? Asik? Asik. Ingat waktu gak kalau ngobrol? Kalau sama Tuhan, asik gak ngobrolnya? Asik. Berapa jam kita duduk di bawah kaki Tuhan? Kalau sama teman sama bestie kita berjam-jam ngobrolnya. Ngobrol sama Tuhan 5 menit 5 menit pagi hari, 5 menit sebelum makan, 5 menit sebelum tidur. Gitu ya. Asik gak ngobrol seperti itu? Asik gak ngobrol seperti itu? Karena kita hanya minta sama Tuhan. Tapi coba bagaimana kita bisa dengerin Tuhan. Slide selanjutnya. Tuhan mau ajak kamu ngobrol loh. Dari Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, Tuhan mau ngajak kamu ngobrol. Lalu dengan ngobrol itu Tuhan mau kasih kamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kamu pahami. Tentang hidupmu, tentang masa depanmu, tentang kuliahmu, tentang seseorang yang spesial dalam hidupmu, tentang apa yang kau tidak ketahui. Bahkan untuk hal-hal yang kekal Tuhan kasih tahu. Kalau Tuhan sudah memberikan itu, tinggal kamu datang dan ngobrol sama Tuhan. Tuhan mau bukan hanya ketika kamu perlu Tuhan, butuh ini, butuh itu, kamu datang. Tapi Tuhan juga mau ngobrol, mendengarkan kamu waktu kamu punya kisah hidup yang sedih. Waktu kamu dengan perasaanmu kecewa, waktu kamu takut, waktu kamu juga punya harapan, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, atau impianmu ke depan. Kenapa? Karena Tuhan dengar, Tuhan mengerti, dan Tuhan juga peduli hidupmu. Waktu kita ngobrol sama Tuhan, slide selanjutnya. Waktu kita ngobrol sama Tuhan itu, Tuhan ingin kita datang di semua kondisi hidup kita. Waktu senang, waktu susah. Karena semua ada hal-hal yang Tuhan ingin kasih tahu ke kita. Supaya kita ngerti, gak nyalain Tuhan, gak bersungut-sungut. Tuhan ingin lihat itu dalam hidup kita. Lalu di dalam berbagai situasi, waktu kita kecewa dengan teman kita, waktu kita tidak dimengerti oleh orang tua kita, waktu kita merasa sendiri. Kali ini baca sebuah kisah, seorang remaja itu asik berlayar, kemudian perahu yang kecil itu yang didayung itu kemudian dihempas gelombang, dia berada kemudian terdampar di satu pulau, tidak ada orang lain. Dia marah, dia kecewa, dia bingung, dia takut, semua campur aduk. Berhari-hari dia begitu sampai kemudian dia tahu tidak ada orang yang bisa diajak ngobrol. Nggak ada orang yang bisa dia curhati. Hanya ada batu, hanya ada pohon, hanya ada suara ombak lautan dan sebagainya. Jadi dia bingung. Dalam titik keputusasaannya,
kemudian baru dia ingat ada Tuhan. Sekalipun dia sendiri, ada Tuhan. Ada Tuhan. Dan mulai saat itu, semua yang dia rasakan dia cerita sama Tuhan. Semua yang dia mau dia cerita sama Tuhan. Semua yang dia inginkan dia cerita sama Tuhan. Kekecewaannya, kemarahannya, kondisi yang terjadi, semua dia cerita sama Tuhan. Sampai kemudian dia mulai alami ketenangan. Di dalam kondisi sendiri dia bisa tenang. Karena semua dia sudah ungkapkan sama Tuhan. Sampai dia bisa bertahan beberapa minggu di pulau itu. Sampai kemudian dia ditemukan tim SAR. Mungkin dalam hidup ini juga mengalami seperti ini. Kamu mungkin tidak terdampar di sebuah pulau, tapi kamu merasa sendiri. Di rumah tidak dimengerti. Di sekolah gak ada teman yang mau temenin. Di pergaulan kamu susah ngikutin gaya kebiasaan mereka, sehingga kamu merasa sendiri, gak ada yang peduli, gak ada yang ngerti, gak ada yang mau sama kamu. Masih ada Tuhan waktu kamu mau datang dengan kejujuranmu sama Tuhan. Sebab Tuhan akan dengar. Sama seperti kisah di dalam Alkitab Daud, Mazmur 13 ayat 2-3. Daud katakan begini, Tuhan sampai kapan? Ini kondisi Daud mengalami kekecewaan, capek secara fisik, lelah, emosi dan sebagainya. Dia jujur sama Tuhan untuk apa yang dia alami. Dia ngobrol itu sama Tuhan. Dan dalam kondisi itu Tuhan berikan dia ketenangan. Satu lagi Yeremia. Yeremia 20 ayat yang ke-7. Yeremia ini curhat dengan kondisinya. Yeremia ini Tuhan panggil, seorang nabi yang Tuhan panggil sejak masa muda. Tetapi di dalam masa muda selama pelayanannya sebagai nabi kepada Tuhan, dia banyak diperlakukan tidak adil, dia banyak ditolak. Bahkan Yeremia ini terkenal dengan nabi yang meratap, banyak menangis karena banyaknya kesulitan yang dia alami. Sampai kemudian dia berkata, engkau telah membujuk aku. Kata membujuk ini sebenarnya kata yang dituliskan di dalam dalam bahasa sehari-hari kita tuh, Tuhan sampai kapan aku dalam kondisi seperti ini? Tuhan panggil aku, lalu aku menghadapi pelayanan yang begitu melelahkan, capek aku Tuhan. Mungkin kamu juga mengalami pengalaman yang sama, capek dengan pelajaran di sekolah, udah belajar masih nilainya anjlok, udah belajar dari sampai tengah malam sampai pagi juga nilainya kurang memuaskan, susah sama guru-gurunya yang ngajarnya sulit kamu terima. Ngomong sama orang tua juga susah, capek dengan pelayanan, capek dengan hidup, capek dengan masalah-masalah yang terjadi. Waktu itu terjadi, ngobrol sama Tuhan untuk berbagi kondisimu. Ayat yang terakhir, yuk baca, semua bangkit berdiri, baca ayat ini. Mazmur 66 ayat 19-20. Silakan berdiri siapa yang sudah dapat. Mazmur 66 ayat 19-20. Siapa yang dapat silakan berdiri. Kita akan baca sama-sama, jangan takut. Tadi kayaknya takut Kartini suruh baca yang berdiri. Enggak, baca sama-sama. Ya. Sudah dapat? Tolong ditampilkan Mazmur 66 ayat 19-20. Bagi yang matanya kurang terang tuh ada tulisan yang lebih besar. Kalau di depannya, di hadapannya kecil, ya. Bisa ditampilkan Mazmur 66 ayat 19-20. Nah, oke. Mazmur 66. Oke, sudah dapat? Silakan dibaca. 2, 3. Oke. Pertanyaannya, kapan terakhir kamu benar-benar jujur dalam doamu kepada Tuhan? Jujur dengan kondisimu,
jujur dengan perasaanmu, jujur dengan pikiranmu, jujur dengan kemauanmu, jujur dengan apa yang kamu alami, kamu hadapi, kamu ingini, kamu maui. Kapan terakhir? Sampai hari ini Tuhan masih menunggu, mau ajak kamu ngobrol. Kamu mau datang sama Tuhan? Karena Dia peduli. Dia mengerti dengan kondisimu. Apapun yang kamu alami, kamu capek, kamu kecewa, kamu lelah, kamu marah, kamu menangis, kamu menginginkan ini, menginginkan itu, Tuhan tuh mau jadi bestie buat kamu, jadi sahabat buat kamu, asalkan kamu datang berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak pernah kamu ketahui, pahami. Itu yang Tuhan mau kasih. Kalau Tuhan mau kasih yang terbaik buat hidupmu, kamu masih mau menolak? Mau menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan? Di tiap hari hidupmu, bukan hanya 5 menit pagi hari bangun, 5 menit malam hari sebelum kamu tidur, atau 5 menit waktu kamu makan, bukan hanya itu. Tapi Tuhan mau ajak kamu ngobrol, berdialog. Kamu ngomong, Tuhan dengar, tapi juga kamu dengar Tuhan ketika Dia berbicara dalam hidupmu. Mau datang dengan keabadaanmu saat ini, jujur sama Tuhan apa yang kamu alami, jadikan Dia sahabatmu untuk dialog, untuk ngobrol dalam hidupmu. Pemain musik, silakan taruh Alkitabnya, tutup matanya. Kita mau datang sama Tuhan. Tuhan tahu hidupmu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu kehidupanmu. Kalau kamu jujur datang sama Tuhan, Tuhan akan kasih ketenangan, kelegaan, dan Tuhan akan kasih peneguhan buat hidupmu. Jangan cari di tempat lain, cari sama Tuhan yang bisa memberikan itu dalam hidupmu. Karena Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang akan memberikan pertolongan atas hidupmu. Terkadang kita merasa, haleluya, Tuhan. Datang sama Tuhan dalam kejujuranmu. Terkadang kita merasa tak ada jalan. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan
Dia ada ketika engkau kecewa. Dia ada ketika engkau merasa sendiri. Dia ada ketika engkau merasa terlukai. Dia ada ketika engkau merasa terjepit. Dia ada. Dia mengerti dan dia peduli hidupmu. Maukah engkau berseru kepada Tuhan saat ini? Apa yang kau alami? Apa yang terjadi? Mau jujur sama Tuhan. Ngomong apa adanya sama Tuhan. Datang dengan kelemahanmu. Datang dengan keterbatasanmu. Jujur dengan perasaanmu, Tuhan ada. Hanya Dia yang dapat memahami. Bahkan ketika engkau bingung untuk ngomong apa dengan kondisi yang kamu alami, Tuhan juga ngerti. Mungkin ada hal yang sampai hari ini engkau simpan dalam hidupmu. Kamu gak mau tahu, orang lain tahu. Kamu gak ingin orang lain tahu, orang tuamu tahu. Dan kamu pendam sampai hari ini, yang membuat kamu gelisah, yang membuat kamu penuh dengan pertanyaan. Bicaralah sama Tuhan. Dia ada di sini. Dia mau mendengarkan. Dia mau memahami engkau. Dan dia juga peduli akan hidupmu. Haleluya. Bahkan kejujuran yang paling jujur, yang mungkin melukai, menyakitkan engkau pun, Tuhan akan dengarkan. Beranilah untuk jujur sama Tuhan. Mungkin tentang orang tuamu, mungkin tentang temanmu, mungkin tentang gurumu, mungkin tentang sahabatmu, mungkin tentang pacarmu, atau mungkin tentang seseorang yang begitu menyakiti, melukai, mengecewakan, bahkan mengkhianati engkau. Tuhan akan dengarkan ketika engkau berseru kepada Tuhan. Dia ada di sini. Mari kita datang dengan kejujuran kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini kesempatan buat kita. Ini waktu yang Tuhan berikan. Mari jujurlah kepada Tuhan. Ngobrol yang enak dengan Tuhan, yang asik dengan Tuhan. Sehingga akan ada banyak waktu kita akan berikan buat Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada dosa, ada kesalahan, datang akui. Tuhan penuh dengan kasih untuk mengampuni dan memulihkan hidupmu. Kalau ada kekecewaan, datang akui itu, sehingga engkau Tuhan akan pulihkan. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita yang selama ini sulit kamu alami. Karena ada kemarahan, ada kekecewaan. Tuhan ada. Yesus. Haleluya.
teman-teman yang rasa ada yang kalian pendam dan rasanya gak mampu untuk ngomong sama Tuhan. Silakan datang berlutut di depan. Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan. Jangan sia-siakan, gak usah malu. Kalau kamu datang dengan jujur, maka Tuhan akan pulihkan hidupmu. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Tidak usah malu. Datang dengan keadaanmu. Datang dengan keadaanmu dan Tuhan akan tolong engkau. Haleluya. Haleluya. Siapa lagi? Ini kesempatan untuk kamu mengalami pemulihan. Jangan biarkan engkau terus di dalam kesesakan. Jangan biarkan engkau terus di kehilangan damai, rasa bersalah, tertuduh karena satu hal. Datang sama Tuhan dan bereskan hari ini. Tuhan mau bawa kita hidup dalam pengalaman yang baru, mengalami perubahan di tahun ini. Kita gak kuat tanpa Tuhan, tapi kita harus membereskan segala sesuatunya dulu bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin menjamah dan memulihkan hidupmu. Siapa lagi? Jangan keraskan hatimu dan tidak usah malu, datang saja. Semua tutup mata dan tidak boleh ada yang buka mata. Dia mengerti, dia mengerti. Amin. Amin. Katakan dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli yang kita alami. Hanya satu yang dia minta,
yang sangat baik, Bapa yang kekal, Allah pencipta semesta alam, Tuhan yang masih mengaruniakan setiap tarikan nafas hidup kami. Yang kami sadari bahwa kalau kami masih hidup sampai detik saat ini dan dapat berdoa, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Lagi kami sudah diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya berdialog dengan Tuhan. Bagaimana tetap kami dapat menjaga kehidupan kami yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Pagi hari ini begitu terbatas waktu kami untuk dapat mendengar uraian firman Tuhan tentang berdialog dengan Tuhan. Tetapi menjadi tantangan dan realitas sebenarnya adalah keadaan hidup kami sehari-hari. Bagaimana yang harus kami buat ketika kami bangun pagi hari sampai malam kami tidur? Apakah kami selalu menjaga komunikasi dengan Tuhan? Itulah sebabnya melalui Bapak Gembala, Om Hesi, terbeban untuk ingatkan kami semua, jemaat bahkan anak-anak sekolah minggu kelas besar, untuk tetap menjaga komunikasi dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Tuhan tolong kami apapun keadaan kami. Saat kami gembira, saat kami sedih, saat kami dikecewakan, saat kami melihat keadaan seperti belum seperti yang kami inginkan, saat kami melihat kenyataan tidak seperti yang kami harapkan. Roh Kudus, bantu kami, tolong kami, supaya kami tetap kuat dan tetap berkata, Tuhan, tolong saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, kuatkan saya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Tante Tini yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Roh Kudus semakin urapi hamba-Mu, terus jadi berkat di dalam pelayanan dan tentu buat keluarga. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan diberikan, kami pun berdoa. Mari Tuhan berkati apa yang diberikan melalui orang tua. Tuhan balas memberkati setiap pekerjaan usaha dari orang tua. Kalau mungkin hari-hari ini mereka sementara ada dalam keadaan sulit karena perekonomian, keadaan ekonomi yang tidak menjadi baik, kami mohon pemulihan. Berkatilah setiap mata pencaharian, usaha pekerjaan orang tua. Bukakanlah pintu berkat rezeki dari Tuhan, supaya kami pun boleh melihat kehidupan keluarga orang tua semakin diberkati Tuhan. Tentu persembahan ini sangat bermanfaat menopang pekerjaan Tuhan, khususnya sekolah minggu GPD Ketapang. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Kita jadikan pujilah Tuhan selama-lamanya. Tadi sudah diberikan apa ya namanya? Sudah pegang semua? Ada yang belum dapat?
Oh, pembatas kita pembatas buku ya. Sudah pegang semuanya? Tolong lihat di belakangnya. Di belakangnya ada tanda enggak? Atau kosong? Yang ada tandanya silahkan maju ke sini. Silakan yang ada tandanya. Tadi Om Sam udah kasih yang ada tandanya. Ada. Ada. Masih ada. Nah, satu lagi kayaknya, satu lagi. Ya, silakan. Mari Om Sefannya silahkan memberikan ini. Dapat sesuatu, dapat coklat nih. Yang beruntung hari ini. Tadi kan Om Sam ngasihnya kan disuruh pilih ya. Iya kan? Disuruh pilih kan? Nah, yang beruntung hari ini, tolong dikasih coklatnya. Nanti bisa dibagi 2. Saya kembalikan. Oke. Mau dikembalikan lagi coklatnya boleh? Oh, enggak. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang lulus hari ini ya. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Om Sam. Oh, Sam ya. Haleluya. Itu dong tahun baru nih. Baik adik-adik yang kasih Tuhan, kita sudah malam, tuh kan gelap kan? Karena sudah malam, tapi tidak ada roti pada hari ini. Baik teman-teman yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah mulai sekolah minggu. Berarti minggu depan kita akan seperti biasa untuk sekolah minggunya. Nanti minggu depan akan masuk ke kelas masing-masing. Hari ini adalah ibadah pembukaan untuk kita di tahun 2026 untuk selalu siap dan belajar akan ketetapan firman Tuhan ya. Ya, untuk hadiah Natal teman-teman yang belum dapat, untuk hadiah teman-teman nanti bisa bersama guru sekolah minggunya ke lantai 4 atau minggu depan ya. Kalau mau ambil sekarang langsung ketemu guru sekolah minggunya, langsung ke lantai 4 ambil. Baik. Nanti setelah doa penutup jangan pulang dulu, tahan dulu sebentar 5 menit. Kita akan foto bersama di depan sini ya. Minta tolong kepada pemuda-pemuda, remaja-remaja muda untuk angkat bangkunya. Karena kalian masih kuat, kami sudah tidak. Baik, kita akan tutup ibadah pada siang hari ini. Kita akan satu lagu. Dia mengerti, dia peduli persoalan hati. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Haleluya. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat terjadi. Dia mengerti, dia peduli. Nanti dengan kasih Kristus, Tante Marlin akan berdoa untuk tutup ibadah kita. Dia mengerti, dia peduli persoalan
berakhir. Kami percaya apa yang sudah kami terima hari ini mampu kami terima dengan baik, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ajar kami untuk tetap bertahan di dalam memperlakukan kehidupan kami dengan baik, dengan layak di hadapan Tuhan, sehingga segala hal yang Kau dapati kami selalu dalam perkenanan Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tante Rini yang sudah membawakan firman pada hari ini. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah menyertai hamba-Mu dalam segala pelayanan yang dia lakukan. Kiranya Tuhan Yesus mau mengurapi, memberikan hikmat bagi hamba-Mu, dan dalam segalanya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan untuk lawatan-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Berkaryalah terus Roh Kudus dalam kehidupan kami. Pimpin kami supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Ini sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau hentar kami dalam setiap perjalanan kami, tibakan di tempat tujuan kami dengan tidak kurang apapun. Kumpulkan kami minggu depan dengan kekuatan, kesehatan, dan dengan semangat dan sukacita untuk bisa belajar firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, sebelum hari semakin gelap, karena memang hari sudah gelap, yuk foto bersama. Yuk teman-teman cowok, bantu yuk. Lampunya yang 2 baris ini kedepanin sini tolong. Yang depan kedepanin nih. Yuk.